Salam dan bahagia. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kami di sini akan memperagakan coaching supervisi pendidikan. Saya sendiri Riana Puspitasari dan rekan saya Immanuel dan juga rekan saya Nurleli. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan sebagai observer dan rekan saya Immanuel sebagai coach. Rekan saya Nurleli sebagai coach. Oke, mari kita simak. Selamat pagi Pak Im. Pagi juga Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini Pak Im? Baik, puji Tuhan, sehat selalu. Oke, jadi Pak Im kita berjumpa kali ini untuk memastikan dan mengkoordinasi tujuan dari Pak Im akan mengcoaching coach. Ya. Jadi Bunda sebelum mengikuti supervisi ini, saya observasi dulu ya Pak Im ya. Bisa Bu? Oke, baik. Oke Pak Im, kira-kira tujuan diadakannya pra coach yang untuk mengetahui kesiapan Pak Im ini dalam melakukan coaching, bisa Pak Im jelaskan kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching nanti dengan Ibu Nurleli? Ya. Baik Ibu, mungkin kompetensi yang saya akan coaching bersama Ibu Nurleli itu bagaimana menggali kendala apa saja yang akan dihadapi oleh Ibu Nurleli. Oke, itu tadi kompetensinya ya Pak Im ya. Nah, kemudian untuk observasi dari coaching hari ini, kira-kira Pak Im sudah melakukan apa saja? Jadi yang pertama mungkin kendala yang muncul yang dihadapi oleh coach Nurleli. Yang kedua mungkin menggali solusi langkah-langkah yang sekiranya bisa diambil oleh Nurleli. Dan yang ketiga pengelolaan kelas yang bagaimana dan kesiapan dan rencana tindak lanjutnya. Oke. Berarti tadi ada kendala, kemudian bagaimana menggali solusi, Ya. kemudian bagaimana pengelolaan kelas seperti itu dan kesiapan rencana tindak lanjut ya Pak Im ya. Oke, untuk indikator kesuksesan atau ketercapaian dari coaching ini, Pak Im nanti kira-kira seperti apa? Ya Bu, bisa menemukan solusi atas kendala yang dihadapi oleh Bu Nurleli tentang perbaikan kualitas pembelajaran, kemudian partisipasi, keterlibatan siswa, kemudian peningkatan kedisiplinan kelas. Juga penting untuk diingat bahwa kesuksesan dalam membantu guru mengatasi kesulitan dalam pembelajaran dapat bervariasi pada situasi dan masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Saya kira begitu. Oke, baik Pak Im, sudah cukup detail untuk apa yang akan Pak Im lakukan pada coaching dengan Ibu Nurleli nanti. Ya. Dan yang terakhir ya Pak Im ya, terkait dengan rubrik penilaian. Kira-kira rubrik penilaian seperti apa yang akan Pak Im terapkan dalam coaching nantinya dengan Bu Nurleli? Jadi mungkin penilaian yang saya sampaikan bagi Nurleli itu dalam penyampaian, dalam menjawab mencari solusi apa sesuai dengan kendala yang dihadapi dan langkah-langkah rencana yang akan dilakukan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Im. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak Im ya. Terima kasih. Semangat dan sukses selalu. Siap Bu. Demikian percakapan yang dilaksanakan oleh observer dengan coaching. Selanjutnya kita akan melihat percakapan coach dengan coaching. Yuk kita simak sama-sama. Nurleli, bagaimana kabar? Halo Pak Im, alhamdulillah kabar baik. Sehat selalu ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Bagaimana Ibu sehingga datang di saat ini kita bisa perbincangan apa yang Ibu sampaikan? Iya Pak Im, dalam ada kendala dalam pembelajaran, kesulitan dalam tugas
tugas sekolah dan juga tugas kepanitiaan kemarin di 17-an dan juga sebagai wakakur, atau lebih tepatnya ada beberapa siswa yang tidak antusias dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu ya. Tadi mungkin Ibu menyampaikan kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran, yakni beberapa siswa yang tidak antusias dalam pembelajaran ya, mapel. Kira-kira saya bisa tahu mapel apa? Iya Pak, mapel kimia. Kimia ya, mereka tidak antusias dalam mapel kimia ya. Serta kesuksesan dalam untuk membagi waktu ya, bagi waktu untuk manajemen waktu. Oke, nanti kita akan identifikasi satu persatu dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga kita akan menemukan solusi bersama. Yang penting, yang pertama tujuan yang diharapkan dari proses coaching kita di saat ini ya, Bu ya. Bisa kan? Antusiasme dan semangat belajar siswa yang kurang menjadi bersemangat serta saya bisa mempelajari manajemen waktu saya, Pak. Berarti memunculkan antusiasme ya dari siswa serta manajemen waktu. Berikutnya tentang ukuran keberhasilan ya. Dari setelah perbincangan ini atau pertemuan kita, ukuran keberhasilan dan perbincangan ini apa ya? Kira-kira nanti kita bahas. Oke, ukuran keberhasilan kalau menurut saya menemukan solusi dari kendala-kendala yang saya hadapi. Bagaimana saya bisa menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga siswa menjadi semangat, antusias, motivasi belajar siswa itu besar dalam mengikuti pembelajaran. Saya mampu membagi waktu dengan baik dan juga manajemen waktu yang tepat. Baik, sangat menarik dan positif sekali ya. Di samping ada kendala tadi yang disampaikan ternyata Bu Nelly ingin mengembangkan ya situasi pembelajaran yang menyenangkan, atau kata Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari kendala-kendala itu, mari kita mulai dari identifikasi satu-satu ya. Kita identifikasi satu. Pertama, kita kira-kira kekuatan atau peluang yang dimiliki oleh ibu yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan dari perbincangan kita, yakni menumbuhkan dan meningkatkan antusiasme motivasi belajar peserta didik ibu. Baik, sebenarnya saya sudah ada beberapa amunisi untuk mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik, seperti pembelajaran tutur sebaya, karena dengan tutur sebaya akan lebih reflektif. Mereka kan seumuran, jadi tidak canggung. Itu sudah pernah saya coba, tapi hasilnya belum begitu maksimal. Mungkin pendekatan saya yang kurang tepat. Luar biasa ya. Ternyata potensi yang dimiliki Bu Leli ya, ini sangat hebat. Tinggal digali kembali potensi-potensi yang belum maksimal. Tadi sudah disampaikan pada ada beberapa amunisi yang sudah disiapkan, tinggal dimaksimalkan kembali ya, Oke. Yang kedua, dari yang saya tangkap, ternyata ada beberapa siswa yang potensinya yang nantinya ya kita bisa mengkolaborasikan dengan siswa yang berpotensial yang tadi bisa menjadi tutor sebaya. Tapi ini sudah luar biasa. Ini bisa menjadi pintu masuk atau menjadi bagian awal tentang menuju solusi. Ya Bu. Ya, berikutnya mungkin negatif untuk kita atau Bu, tidak hambatan halangan atau gangguan yang menjadi halangan untuk meraih tujuan di awal tadi. Kalau hambatan ada, seperti cara penyampaian materi, terkadang pada saat mengajar itu saya blank, kehilangan kosakata dan instruksi dari saya tidak dipahami betul oleh siswa. Seperti pada saat sesi game instruksi yang saya berikan, tidak semua siswa mampu menangkapnya. Bahkan kadang waktu habis hanya untuk menyampaikan instruksi berulang serta instruksi yang lebih sederhana. Lainnya kemakan kendala yang dihadapi sendiri. Baik, berarti saat ini hambatan yang dirasakan Bu
Leli adalah penyampaian materi ya. Terkadang blank atau kosakata yang susah dimengerti oleh siswa. Penyampaian materi masih belum begitu efektif ya. Tapi ini sudah sangat luar biasa. Artinya Bu Leli sudah mampu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dan berefek pada masalah yang dihadapi saat ini. Nah, tadi kan kita bersama sudah mengidentifikasi kekuatan Bu Leli dan hambatan atau hal-halnya lain juga. Selanjutnya Bu Leli kira-kira bisa nggak ya dari identifikasi kemudian menunjukkan solusi ya toh dari permasalahan yang tadi sudah disampaikan itu bisa? Ya bisa. Kalau solusi dari permasalahan yang sudah kita bahas bersama tadi untuk penyampaian materi, setidaknya saya harus mengemas materi dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih simpel dan gampang sehingga mudah diterima oleh siswa. Mungkin boleh jadi mungkin bisa menambahkannya, bisa dicoba dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga boleh mengelompokkan siswa sesuai minat bakatnya atau sesuai kemampuan siswa, sehingga itu kan memudahkan Bu Leli dalam pembelajaran ya. Selain itu terkait dengan aset ya, aset yang dimiliki, artinya kekuatan yang ada pada Bu Leli itu bisa dikembangkan sehingga bisa menjadi solusi juga. Kira-kira menurut Bu Leli ya. Iya betul, saya juga bisa mencari referensi dari rekan sejawat atau rekan guru yang mahir dalam menyampaikan materi. Bisa juga bersama dengan rekan MGMP, mungkin juga bisa menjadi solusi yang saya nantinya. Oke, baik. Jadi kita menemukan beberapa solusi. Yang pertama, mengemas pembelajaran dengan bahasa yang sederhana ya. Yang pertama, simpel, efektif dan efisien sehingga mudah dimengerti oleh anak-anak. Itu kira-kira solusi yang pertama. Yang kedua mungkin saya menyampaikan kepada Bu Leli yang mungkin pengaplikasian, mengaplikasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga mungkin berkolaborasi dengan rekan sejawat, rekan guru atau teman dalam MGMP. Intinya Bu Leli akan melakukan pembagian pengembangan diri sehingga menjadi lebih baik. Selanjutnya ini Bu Leli terkait dengan rencana aksi. Bagaimana dengan rencana aksi yang lebih konkret ke depan dalam rangka mencapai tujuan? Kira-kira rencana aksinya itu seperti apa yang kira-kira Ya baik Pak Im, rencana aksi saya ke depan adalah pembelajaran saya dalam kelas itu bisa berjalan dengan maksimal dan siswa bisa aktif, semangat, motivasi dan juga belajarnya dengan motivasi yang belajarnya tinggi, serta siswa juga mampu mengikuti pembelajaran saya itu dengan perasaan riang, gembira, tanpa paksaan sehingga pembelajaran dapat menyenangkan. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tadi yang pertama ya kan, memperbaiki proses penyampaian. Kedua, terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Maksimalkan tutor sebaya sehingga tujuan tadi bisa meningkatkan semangat dan motivasi pelajar siswa, dan penyampaian materi juga tersampaikan dengan baik sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada tidak prioritas yang Bu Leli ingin ke depan ini dulu atau yang penting yang itu selanjutnya dan seterusnya dan sebagainya? Ada tidak ini skala prioritasnya? Kalau skala prioritas yang terdekat, ya paling saya harus mengembangkan diri, mengemas model metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa sehingga siswa senang dalam mengikuti pembelajaran saya sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Oh begitu ya. Jadi prioritas yang pertama mengembangkan diri dulu ya. Itu juga bisa masuk ke dalam memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Selanjutnya baru tutor sebaya, gitu kan? Ya, dengan rekan guru atau rekan MGMP sehingga prinsip
prinsip TAS pertama itu fokus, ya, fokus pengembangan diri dulu ya Bu Lelia. Selanjutnya tentang ukuran keberhasilan. Jadi apa ukuran keberhasilan dalam rencana aksi seperti apa Bu? Dikatakan berhasil dalam pembelajaran saya yaitu siswa mampu mengikuti pembelajaran saya dengan antusias, semangat, dan mempunyai motivasi tinggi dalam belajar. Intinya siswa bisa belajar dengan kesadaran diri mereka tanpa ada paksaan dari siapapun. Baik ya Bu, artinya siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan perasaan senang dan gembira serta pembelajaran itu sendiri menyenangkan juga ya. Oke baik, Ibu, kita tadi dari awal sudah membahas tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga prioritas, dan akhirnya kita sampai pada tanggung jawab. Kira-kira apa komitmen yang Bu Leli akan lakukan dalam melakukan rencana aksi dan sehingga memunculkan solusi? Komitmen seperti apa? Seperti tadi yang komitmen dalam pengembangan diri itu seperti apa? Baik, saya harus konsisten dalam pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, webinar, serta berpartisipasi aktif dalam komunitas, baik komunitas dalam sekolah atau di luar sekolah. Oke, wah, luar biasa Bu Leli. Sebuah komitmen yang luar biasa sekali ya. Saya juga bisa mencontohkannya. Terakhir nih Bu Leli, berkaitan dengan tindak lanjut. Setelah kita berbincang ini, setelah kita berbincang ini, rencana tindak lanjut setelah itu apa ya? Saya harus mengimplementasikan pengembangan diri saya dalam kelas, terutama dalam penyampaian materi. Iya, baik Bu, mantap sekali, sudah tertata ya Bu ya. Baik tadi dari rencana aksi, komitmen hingga tindak lanjutnya. Jadi perbincangan kali ini saya hanya menggali apa aset yang ada pada Ibu Leli ya, dan kita bisa menemukan solusi yang sebenarnya ada pada diri Bu Leli sendiri. Mudah-mudahan bisa Bu Leli bisa menindaklanjuti dari perbincangan kita ini. Luar biasa sharing kita hari ini ya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita peroleh Bu Leli ya. Terima kasih Bu Leli, sehat selalu, sukses untuk kita. Iya Pak I, terima kasih sudah memberi masukan. Selamat pagi. Selamat pagi ya Bu Leli. Baik Bapak Ibu Guru hebat, tadi kita sudah menyaksikan coaching yang dilaksanakan oleh coach dan coaching. Berikut kita akan masuk ke dalam observer berdiskusi dengan coach pasca proses coaching. Di sini saya tetap menjadi observer dan rekan saya Im sebagai coach. Halo Pak Im, apa kabar? Halo, baik juga Ibu. Wah, luar biasa ya. Tadi saya sudah menyaksikan dari pertama sampai akhir bagaimana Pak Im mengcoaching coachingnya. Ya, di sini saya sudah lihat sangat baik, tertata dan sangat rapi seperti itu. Yang saya mau melakukan perbincangan ini adalah pasca dari coaching yang tadi Pak Im telah lakukan. Ya, ada beberapa pertanyaan ya Pak Im ya. Oke. Dari pengamatan saya Pak Im, apa yang sudah Pak Im lakukan dari pengalaman coaching ini? Proses yang sudah Pak Im lakukan itu apa saja? Iya baik. Jadi begini Bu, sebenarnya inti dari coaching yang saya lakukan adalah bagaimana saya menggali beberapa hal yang ada pada Bu Leli ya, dalam rangka untuk menemukan solusinya, dan yang sudah saya lakukan adalah sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi kelebihan dan hambatan rencana aksi, hambatan rencana aksi sampai dalam bentuk komitmen dalam bentuk rencana berlanjut. Oke. Dari pengamatan saya tadi, perjalanan
Pak Im mengcoaching tadi sudah baik ya, Ya. untuk menggali, mengidentifikasi serta mampu menganalisis dari masalah serta sudah menjadi pendengar yang baik tanpa menyela coaching. Itu udah luar biasa karena terkadang itu memang susah Pak Im ya. Ya. Dan Pak Im melakukannya dengan sangat baik serta Pak Im sangat fokus di area yang mana harus dikembangkan. Dan kalau menurut saya sebagai observer itu sudah sangat baik apa yang Pak Im lakukan tadi. Nah, berikut adalah kompetensi yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang sudah dilakukan di masa pasca coaching ini. Oke. Baik, kalau berdasarkan percakapan saya tadi bersama Ibu ini, dapat saya simpulkan pertama pengembangan diri, yang kedua mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang ketiga berkolaborasi dengan rekan sejawat, rekan guru atau teman-teman dalam MDP. Berikutnya mungkin kalau boleh saya juga memberi saran terkait rencana tindak lanjut 2 adalah coba menggali lagi, maksimalkan lagi untuk berinovasi, jadi harus berinovasi, menghadirkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke, bagaimana Ibu Nurleli terkait saran yang diberikan untuk tindak lanjut ke depannya? Baik, terkait saran yang diberikan dan solusi yang telah kita temukan bersama, saya akan lebih berkembang terus ke arah yang lebih baik. Oke, alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah selesai ya proses coaching kita kali ini dan sudah terlaksana dari pra-coaching, coaching sampai di pasca coaching. Oke, terima kasih buat kerjasamanya. Sekian dan terima kasih. Halo Bapak Ibu guru hebat, kami sudah ada di akhir sesi. Demikian observasi supervisi akademik atau supervisi pendidikan yang sudah kami lakukan. Saya Riana Puspitasari. Saya Emmanuel Manigome. Saya Nurleli Muhammad Ali. Kami bertiga akan undur diri. Salam dan bahagia.